Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube @ForexIndo Trade House hadir pada siang ini kembali, dan di mana kita bisa melihat jam ini menunjukkan pukul 14.00 ya, 1 menit lagi, tepatnya pada hari Jumat 26 September 2025 ataupun Friday 26 September 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Baik, dan kita akan mulai, dan ini kita bisa lihat ini di depan juga masih ada terpajang fotonya Michelle Bowman, di mana beliau juga akan mengadakan testimoni kembali ya, yaitu pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat ya, yaitu tepatnya nanti malam ataupun Sabtu menjelang ya, hari Sabtu ya. Baik, dan kita akan mulai sekarang dengan yang di baris pertama, yaitu dengan kode XAU USD, di mana itu adalah harga emas ya, di mana hari ini tercapai tertingginya pada angka 3757.22, dan itu barusan saja terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pukul 13.19 menit, dan harga terendahnya yaitu low-nya pada angka 3734.52, dan itu terjadi pada pukul 10:15 ya. Dan sekarang ada di kisaran di angka 3743, dan sebagai perbandingannya atau saya biasanya menghitung dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD, di mana hari ini tertingginya pada angka 45.19, dan kemarin juga menjadi ATH-nya yaitu pada angka 45.22 atau menembus angka 45. Sedangkan harga terendah untuk hari ini untuk silver yaitu pada angka 44.59, dan sekarang ada di kisaran di angka 45.17 ya. Baik, bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa langsung aja melihat di halaman ataupun di monitor sebelah kanan ini, di mana ini adalah sisa purchasing saya yang kemarin ya, yaitu masih ada 4 posisi ya, atau 4 kali posisi buying ya atau purchasing. Dan kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil pada tanggal 25 September 2025, di mana saya mengatakan high-nya atau tingginya bisa mencapai pada angka 3760 sampai dengan 3765. Itu tidak terjadi karena disebabkan itu tingginya waktu semalam ya, itu pada angka 3756 ya, dan harga terendahnya itu pada angka 3730 sampai 3735. Itu terjadi karena disebabkan low-nya atau harga terendahnya itu pada angka 3722 ya. Jadi jelas confirm itu bisa profit ya kalau Anda melakukan purchasing-nya. Dan saya juga mengatakan itu pada jam 19 hati-hati pada angka pemecahannya pada angka 3725, tapi dia memecahkannya secara pelan-pelan ya. Jadi tidak langsung ke bawah ya. Sepertinya begitu memecahkan angka 3725 itu langsung mungkin ada di bawah 3600, tapi ternyata dia menjalaninya dengan perlahan-perlahan. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar pada tanggal 25 September 2025, di mana saya mengatakan tingginya bisa mencapai pada angka 3778 sampai dengan 3783, itu tidak terjadi, dan low-nya itu harga terendahnya mencapai pada angka 3735 sampai dengan 3740, itu terjadi.
Dan juga saya mengatakan ini pemecahannya itu juga sama ya. Selanjutnya pada pukul 19.48 itu ada terjadi penurunan. Akhirnya saya memutuskan melakukan aksi pembelian lagi, dan ini saya akan simpan untuk besok kita ulas ya. Itu saya melakukannya pada angka 3736.73 dan sampai sekarang saya belum melikuidasinya. Dan ini adalah ulasannya kenapa harga emas itu ya, harga emas itu susah naik disebabkan oleh jobless claim-nya itu menurun ya. Dan juga kita akan melihat data atau report dari data inflasi yang akan pasti diadakan oleh bulan depan ya. Lalu selanjutnya isinya adalah jobless claim itu jatuh ya kemarin, dan kita akan menunggu personal income yang akan diadakan nanti malam pada pukul 19.30, dan palladium itu naik lebih pada angka 3%. Dan ini harga emas ini pertamanya itu naik setelah jobless claim itu yang tidak terduganya malah menurun ya. Tetapi kita para investor akan menunggu data yang selengkapnya, yaitu data inflasi yang akan diedarkan bulan depan, yaitu pasti jobless non-farm payroll dan CPI ya. Lalu ini baru diulas ya. Juga masalah lapangan kerja dan GDP-nya Amerika atau perekonomian tumbuh itu dengan cepat pada kuartal yang kedua, lalu jobless claim-nya menurun dari angka 235 menjadi 218 ya. Lalu kita akan coba pelan-pelan melihat ya. Tidak saya scroll dulu, dan ini kita akan melihat itu bagaimana nantinya harga emas itu terhadap personal income dan personal spending yang akan diadakan nanti malam pada pukul 19.30 ya. Dan ini diperkirakan kalau secara perhitungan untuk pemotongan suku bunga itu akan telah menurun dari angka 90-an sekarang. Mereka memperkirakan karena weekly jobless claim kemarin mengakibatkan itu daya pemotongan itu agak berkurang menjadi 85% ya di bulan Oktober, tetapi kita akan lihat itu nanti bagaimana dengan perbandingannya dengan non-farm payroll-nya yang akan diadakan minggu depan ya. Dan juga dari Fed ya, salah satu Fed dari San Francisco ya, itu Mary Daly itu menyebutkan itu akan mendukung penuh 25 basis point untuk pemotongan selanjutnya ya. Dan jelas ini bahwa emas menjadi alat pelindung yang aman di mana adanya ketidakpastian dari harga. Lalu indikasinya ataupun ulasannya untuk pagi ini ya, di hari ini, yaitu berita ini diturunkan pukul 11.30, yaitu harga emas turun ya, agak melemah ya, diakibatkan oleh kuatnya data Amerika membuat US dollar naik, dan kita akan menunggu data inflasi selanjutnya baru kita bisa memastikannya. Jadi bahasanya seperti begitu pengertiannya ya. Lalu isinya adalah Presiden Trump itu dengan tegas bahwa tarif untuk importnya itu tetap akan berjalan ya. Lalu pertumbuhan ekonomi diperkirakan ini lebih cepat dari ini ya, dari perkiraannya di kuartal yang kedua. Lalu kita akan menunggu personal income yang akan diadakan pada pukul 12.30 GMT
ataupun 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian platinum mendekati 12 tahunan punya tinggi ya. Lalu hari ini harga emas agak rendah dari harga kemarin ya, diakibatkan oleh ekspektasinya data Amerika punya ekonomi ya. Lalu kemudian US dollar index juga mencapai 3 mingguan punya tinggi. Kalau dihitung-hitungan dengan US dollar, seharusnya ini harga emas itu mencapai angka 3.800, di mana KCM punya trader mengatakan ya, dan Presiden Amerika Donald Trump juga akan mengumumkan itu batasan mengenai tarif ya untuk barang-barang import mereka, dan mengakibatkan penurunan harga emas itu tertahan ya. Dan pada hari Kamis, Presiden Amerika Trump itu mendesak agar tarif itu agar segera dimulai pada tanggal 1 Oktober mendatang. Lalu kita lihat itu kemarin punya jobless claim juga menurun ya. Jadi sekarang kita punya pandangan, kita akan melihat bagaimana dengan personal income yang kemarin dan personal spending ya. Lalu yang ini juga tidak ada lagi yang terbaru ya. Itu hanya berita yang diulang-ulang, dan ini juga sama ya. Dan ini data ekonomi yang akan diadakan yaitu personal income, jelas ya. Tapi saya rasa ini semua kurang tertarik untuk saya, dan saya lebih tertarik dengan yang ini, di mana anggota dari The Fed yaitu Fed Governor Michelle Bowman ya akan mengadakan testimoni ya pada pukul 00.00, mana beliau akan mengadakan testimoni entah apa yang akan dibicarakan, dan saya rasa kurang lebih sama bahwa mereka akan menunggu data-data selanjutnya yang selengkapnya agar bisa diputuskan untuk FOMC mendatang di bulan Oktober. Dan saya rasa ini juga mungkin ada ini juga ya, kalau ada namanya political demand ya, itu akan menyuarakan sepertinya Presiden Amerika akan memotong suku bunga. Lalu bagaimana dengan perkiraan saya untuk hari ini, tepatnya hari Jumat, dan kita akan mulai, dan seperti biasa kita akan memulai dengan screenshot dulu, dan ini saya rasa garis putihnya itu sama ya, seperti yang kemarin, tidak jauh beda jadi ini range-nya kurang lebih di angka 3750 bertahan ya. Dan sekarang kita bisa lihat jam sudah menunjukkan pukul 14:13, tepatnya hari Jumat 26 September 2025 ya. Dan kondisi ini di Jakarta kebanyakan itu berawan ya. Lalu selanjutnya ini adalah signal dulu ya. Tadi belum diulas ya, dimana indikasinya naik semua ya. Itu dari pagi semua, dari tadi pagi pukul 03 sampai sekarang tidak ada perubahannya. Dan ini indikasinya dari signal juga sama pukul 11.46, di mana resistennya atau atasnya 3761, 3775, lalu 3790. Sedangkan supportnya pada angka 3728, 3717, lalu 3705. Dan perkiraan ini semuanya naik baik dari harian, short term, dan medium term. Lalu ini yang tadi yang
kita screenshot, dimana ini cara berhitung saya untuk hari ini, hari Jumat, untuk range yang kecil dulu pada edisi 26 September ya 2025, dimana range yang kecil ini untuk tingginya 3763 sampai dengan 3770, sedangkan untuk di bawahnya low-nya 3735 sampai dengan 38, dan sebagai kuncinya itu hari ini saya dapat berhitung indikasinya hanya kuncinya di harga closingnya, di mana saya meyakini harga tutupnya itu pasti kurang lebih angkanya di angka 3730 ya. Jadi kurang lebih maksud saya bukannya pasti, jadi istilahnya secara matematis hitungannya itu di atas 3730 punya harga tutupnya ya. Lalu ini indikasi yang kedua, cara berhitung saya range yang besar ya, yaitu untuk tanggal 26 September 2025. Jadi untuk tingginya saya berhitungnya pada angka 3768 sampai dengan 78 ya. Dan low-nya atau terendahnya 3725 sampai dengan 30, dan juga ini kuncinya yaitu dengan closingnya 3730. Jadi saya kalau berhitungnya maksudnya itu bisa dipastikan tutupnya pada angka 3730 ya. Kalau secara matematis ya, itu bukan perkiraan ataupun bagaimana dipastikan, itu hanya matematis ataupun berhitung. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali yaitu pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 28 September 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih. Dan sekali lagi, happy weekend.